Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu, semuanya PKLU se-Indonesia. Selamat pagi, selamat bersukacita menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya bersyukur bisa ketemu lagi di kesempatan ini SPMAB hari Kamis pagi tanggal 28 November 2024. Perkenalkan, saya Lydia Lili Wahyuni Purnomo, berjemaat di Gereja GPIB Petra Bogor. Mari Opa Oma, Bapak Ibu, kita membaca Alkitab dan merenungkannya melalui SBU. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Mulia, bahkan kasih-Mu sangat kami rasakan luar biasa baiknya. Untuk itu Tuhan, di pagi hari ini kami mensyukuri kehidupan yang baru, nafas yang baru di pagi hari ini. Untuk meneruskan mengisi aktivitas kami menyerahkan aktivitas kami diawali dengan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk memimpin hidup kami. Namun Tuhan, kami mohon, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus pada kami, agar Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk kami bisa memahami dan menguatkan iman kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu PKLU, mari kita membaca Alkitab yang sesuai dengan SBU dari kitab Rut 4 ayat yang ke-9 sampai 12 yang demikian bunyinya. Boas berkata kepada tua-tua dan semua orang di situ, "Hari ini kamu menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilon dan Mahlon telah kubeli dari tangan Naomi. Aku juga memperoleh Rut perempuan Moab, istri Mahlon, menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya, agar nama orang yang telah meninggal itu tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah saksinya hari ini." Semua orang yang hadir di pintu gerbang dan tua-tua berkata, "Kami menjadi saksi, kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea. Keduanya telah membangun keturunan Israel. Kiranya engkau sejahtera di Efrata dan namamu termasmur di Bethlehem."
Kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan ini. Demikian firman Tuhan. Opa, oma, bapak, ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan renungan pagi ini sesuai SBU hari ini diambil dari Rut 4 ayat 9 sampai 12 dengan judul Jadilah Saksi Tuhan yang Setia. Boas akan menebus atau membeli tanah Naomi sekaligus mempersunting Rut menjadi istrinya. Pernyataannya itu disampaikan di depan pintu gerbang kota di hadapan para tua-tua Israel. Boas juga meminta agar para tua-tua menjadi saksi atas semua kejadian ini. Mereka menyetujui permintaan Boas dengan menjawab, "Ya, kami menjadi saksi." Para tua-tua juga menitip harap agar Rut kelak menjadi istri Boas yang turut berperan membangun dan memakmurkan umat Israel. Permintaan Boas kepada para tua-tua Israel supaya mereka menjadi saksi atas peristiwa penebusan ini pernah disampaikan juga oleh Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Tuhan Yesus berkata, "Dan kamulah akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan Yudea." Sesuai Alkitab Kisah pasal 1 ayat 8. Perkataan Yesus ini oleh gereja diyakini sebagai perintah untuk bersaksi tentang kebaikan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Perintah ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh para murid Yesus di segala tempat dan zaman, termasuk oleh saya dan juga Anda semua. Karena itu, secara lisan kita harus mampu dan mau bersaksi tentang karya Yesus yang telah menebus kita. Penebusan Yesus atas dosa dan kesalahan kita berdampak pada pemulihan hidup kita yang lama menjadi baru. Di dalam dan karena karya Yesus kita menjadi manusia baru. Sebagai murid Yesus, kita harus terus bersaksi dengan baik dan benar tentang karya Kristus kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Perintah Yesus ini sejatinya menjadi perenungan kita bersama, supaya kita dapat mengontrol diri dalam perkataan maupun dalam melakukan sesuatu perbuatan. Bila kita berkata dan melakukan hal-hal yang baik dan yang membangun, maka orang yang mendengar atau melihat perbuatan kita, maka mereka dapat merasakan kebaikan serta melihat kemuliaan Tuhan. Demikian renungan yang saya bacakan. Terima kasih. Kudus kami menjadi saksi yang setia beriman, menyaksikan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar
Opa, Oma, Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kembali kami naikkan syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan untuk kami membaca dan memahami nats Alkitab yang kami baca sesuai jadwal SBU pagi ini. Kiranya Engkau melengkapi kami dengan Roh Kudus untuk bimbing kami melakukan semua ajaran firman-Mu, agar kami bisa mengontrol ucapan dan tindakan kami dalam situasi apapun untuk tetap bertindak dengan bijak dan baik agar mendatangkan berkat bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk program Morning Call, Night Call, serta SPMAB agar semakin maju dan berkembang menjadi berkat bagi semua jemaat GPIB dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk jemaat GPIB yang sakit, baik yang di rumah, dirawat di rumah sakit, maupun yang di dalam proses pemulihan. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Mohon berkati kami juga, para jemaat PKLU, tetap semangat menjalani hidup dengan penuh syukur dan sukacita, dan meyakini Tuhan tetap menjaga, memimpin kami, agar kami tetap bisa menjadi contoh yang baik bagi penerus kami. Ampuni segala salah dosa kami yang kami lakukan sengaja atau tidak, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami atas doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Opa Oma yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, seluruh PKLU dimanapun berada, kita telah menyelesaikan membaca SPMAB di pagi hari ini dengan lancar dan baik. Itu semua karena Tuhan yang memimpin kita. Dan kiranya kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan memimpin kita untuk melakukan firman Tuhan ini agar menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Sampai ketemu di SPMAB yang akan datang dengan petugas yang lain dalam penuh syukur dan sukacita. Salam PKLU, semangat dan sukacita terus. Amin.